Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya Pak Daces. Ya, Saya ada silakan. tugas dari guru penggerak modul 3.2 tentang aset utama SMP 14 Pak. Jadi aset kita itu ada 7 Pak. Yang pertama modal manusia, modal sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak sebagai PKS kurikulum yaitu tentang modal manusia Pak. Kira-kira aset utama dari SMP 14 modal manusia ini apa saja ya Pak di SMP 14? Baik, terima kasih Bu Rika. Kaitannya dengan modal sumber daya manusia di SMP Negeri 14 Tangerang. SMP Negeri 14 Tangerang ini memiliki tenaga pendidik itu sebanyak 37 orang termasuk kepala sekolah di dalamnya. Kemudian untuk tenaga kependidikannya ada 14 orang. Kemudian orang tua itu berarti sejumlah siswa yang belajar di SMP Negeri 14 Tangerang, kurang lebih sekitar 990 orang tua. Ya, kami di SMP Negeri 14 Tangerang itu dibina oleh salah satu pengawas pembina yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Itu kaitannya dengan sumber daya manusia, di mana dari jumlah tenaga pendidik di SMP Negeri 14 Tangerang tersebut rata-rata merupakan S1 dan juga ada beberapa orang yang sudah S2. Terima kasih. Kemudian kaitannya dengan modal sosial itu kami di SMP Negeri 14 Tangerang untuk menciptakan situasi yang kondusif ya dalam pembelajaran, maka SMP 14 Tangerang itu bekerjasama dengan orang tua siswa membentuk atau membuat sebuah peraturan yang dikenal dengan tata tertib siswa. Dan tata tertib siswa itu sudah disepakati antara pihak sekolah dengan orang tua di awal siswa masuk ke sekolah ini ya, melalui sebuah MOU antara siswa dan orang tua dengan sekolah di atas materai. Nah, berikutnya untuk menggerakkan Bapak Ibu guru, apalagi dengan perkembangan sekarang, SMP 14 Tangerang juga membentuk komunitas belajar, baik komunitas belajar internal juga bergabung dengan komunitas belajar dan antar sekolah ya, antar sekolah sekolah Tangerang juga antar sekolah dengan luar kota Tangerang, contoh provinsi, bahkan juga beberapa teman-teman ada yang sudah coba masuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas belajar nasional. Itu saja. Terima kasih Bapak atas penjelasannya tentang aset sekolah SMP 14 dari modal manusia dan sosial. Semoga sekolah kita semakin bagus dan makin baik Pak. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum Pak Wid, selamat pagi. Ini mengganggu waktunya Pak Wid ya. Saya ada tugas guru penggerak modul aksi nyata 3.2 tentang kepemimpinan dalam sekolah modul aset di SMP 14. Jadi kita kan punya 7 aset dalam pengembangan sekolah ya Pak Wid yang kita miliki di SMP 14. Yang pertama itu ada aset modal manusia, kemudian modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, modal agama dan budaya. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Wid tentang yang ketiga tentang modal fisik Pak Wid. Bagaimana sih Pak Wid kondisi fisik lingkungan kita, identitas sekolah kita gitu? Baik, perkenalan dulu, nama saya Widya, saya di SMP 14 sebagai pembantu kepala sekolah di bidang sarana prasarana. Saya akan menyampaikan mengenai modal fisik yang ada di SMP 14. Pertama kita awali dari fasilitas untuk siswa. Kita memiliki ruang kelas sebanyak 30 kelas. Kemudian disertai dengan ruang-ruang pendidikan lainnya, mulai dari ruang lab IPA, kemudian perpustakaan, kemudian ada UKS, kemudian ada ruang kesenian, ada ruang PKS, ada ruang OSIS dan sebagainya. Nah, karena itu kita persiapkan untuk memperlancar kegiatan belajar di SMP 14 dan juga supaya pembelajaran di SMP 14 itu semakin lebih baik. Berarti aset dari identitas sekolah 14 sudah mendukung ya Pak Wid dari kondisi fisiknya? Secara fisik menurut penilaian saya sudah memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh guru dan murid dalam kegiatan pembelajaran.
ke modal lingkungan gitu Pak. Ya, Lingkungan kita juga kan ada daerah-daerah atau sebagian besar dari anak-anak tinggal di sebagian. Menurut Pak Wid, modal lingkungan dari aset sekolah lingkungan kita bagaimana Pak? ya, baik. Lingkungan saya bedakan menjadi lingkungan dalam sekolah maupun lingkungan luar sekolah. Lingkungan dalam sekolah kita sudah menyiapkan sarana juga yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Contohnya, kita begitu masuk gerbang sudah kita siapkan tempat parkir untuk guru, kemudian untuk anak yang bersepeda, kemudian juga mengenai sanitasi, drainase, kemudian tempat sampah itu sudah memenuhi persyaratan sebagai sekolah dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang baik. Kemudian lingkungan-lingkungan yang lain termasuk sarana air, kebutuhan air, kemudian kebersihan dan lain sebagainya. Bahkan kita punya semacam miniatur hutan lindung, kemudian tanaman obat. Nah itu bisa dipakai nanti secara autentik, bisa anak-anak kalau memerlukan media pembelajaran bisa ngambil dari lingkungan. Lingkungan sekitarnya Pak? Ya, untuk lingkungan sekitarnya hubungan baik dengan aparat di luar sekolah, mulai dari RT, kemudian RW, kita sangat baik sehingga beliau ini mendukung segala kegiatan yang ada di sekolah kita sehingga anak-anak itu bisa nyaman keluar masuk dengan hubungannya dengan masyarakat di luar sekolah. Terima kasih Pak Wid atas waktunya membantu saya dalam tugas guru penggerak tentang aset modal fisik lingkungan di sekolah SMPN. Sama-sama. Terima kasih Pak Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Bu Maya. Iya, silakan. Saya mau berbincang-bincang karena ada tugas dari bimbingan saya tentang modul 3.2 aksi nyata dalam program guru penggerak tentang aset yang ada di SMP 14. Jadi aset sekolah kita mempunyai aset tunai, ada modal manusia, modal sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, dan ekonomi. Saya mau menanyakan yang tentang modal agama. Bu Mai sebagai Bu Mai kan sebagai guru agama, bagaimana sih aset dari SMP 14 tentang modal agamanya di sini? Saya sebagai guru agama sekolah ini, nama Mesaro. Kalau aset agama di sini udah sangat bagus ya, sangat baik di sini. Kalau setiap pagi ada pembiasaan ibadah salat Nabi, Asmaul Husna. Yang keduanya ada ekskul mengaji juga setiap pekan 2 kali, dan setiap Jumat ada Jumat Takwa yang anak-anak difasilitasi untuk bisa menjadi dari cilik gitu. Tapi branding sekolah kita sudah baik ya. Dan ini juga ini ya religius ya. Terima kasih Bu Mai. Berarti kita modal dari aset SMP 14 dari modal agamanya sudah baik dan semoga nantinya akan bisa. Terima kasih Bu Mai atas wawancaranya mengenai aset agama di SMP 14. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Swasta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Pak. Selamat siang. Maaf Bapak mengganggu waktunya sebagai komite dari sekolah 14 ya Pak ya. Saya kebetulan ada tugas dari guru penggerak aksi nyata modul 3.2 Pak. Keluarga sebagai komite SMP 14. Jadi ada 7 aset Pak di sekolah kita Pak. Ada aset manusia, aset modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, politik, agama, dan ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan sebagai Bapak sebagai komite sekolah. Tentang yang pertama adalah modal finansial Pak sebagai komite. Saya sebagai komite di sini dengan yang saya pahami itu finansial di situ memang sekolah itu didapat oleh dana BOS, yang kedua ada dana BOD, kemudian ada
semacam uang kas di kelas, kemudian uang komite, kas komite yang semuanya dikelola oleh komite kelas. Jadi semua uang-uang yang sifatnya dadakan itu semua kebutuhan di cover oleh komite secara langsung. Jadi kita tidak masalah untuk BOP, masalah bos itu untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan yang kaitannya dengan pembinaan yang sifatnya tetap ataupun yang tidak tetap itu mengenai apa finansialnya. Tetap dikelola oleh komite sebagai wadah sendiri ya Pak ya. Iya. Untuk modal politik Pak di sekolah kita kan ada beberapa juga yang akan mendukung dalam kegiatan politik seperti apa? Oh iya, untuk politik kita kebetulan sekolah kita ini adalah sekolah yang menjunjung adanya adiliyata, kemudian ada sebagai sekolah silat. Kebetulan kemarin itu juga juara kedua untuk tingkat nasional. Kita bekerja sama dengan Babinsa, dengan Binamas tempat, sehingga keamanan dan sebagainya bisa tercover. Kemudian yang kedua kita kerjasama juga dengan Puskesmas setempat, pusat kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup yang merupakan badan persatuan antara sekolah dan masyarakat, sehingga sekolah kita itu menjadi sekolah yang bercontoh untuk sekolah lain, jadi ikon. Untuk SMP 12 kebetulan karena juara 2 jadi menjadi ikon untuk Kota Tangerang yang kesekian kalinya gitu. Kerjasama lain Pak dari bidang politik? Ada. Jadi karena anak-anak kita itu datangnya dari anak-anak yang dari wartawan ada yang dari LSM ada yang dari badan yang lain atau dari dinas, karena kebetulan sekolah kita dekat dengan Sekretariat Negara, Seknek itu, jadi anak-anak kita ada yang putra atau putrinya dari bapak ibu yang berdinas di Sekretariat Negara. Kemudian ada wartawan RI itu yang menguatkan untuk sekolah kita ini menjadi sekolah yang lebih baik dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya. Terima kasih Bapak Komite SMP 14 tentang bincang-bincang tentang modal finansial dan modal politik. Semoga lebih baik dan makin baik. Amin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih, sama-sama. Kita minta doanya semoga maju lebih berkah lagi ke depan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak. Terima kasih. Sama-sama.